Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini kita masuki pada bab baru suhu dan kalor. Pada suhu dan kalor kita bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama kali adalah suhu, yang kedua adalah kalor, yang ketiga perpindahan kalor. Ya, pada ini adalah pertemuan pertama adalah antara online dan PTN. Ya, dengan materi yang sama baik yang berada di rumah maupun di kelas. Ya, sama-sama mendengarkan ini dengan hak yang sama, boleh bertanya. Gitu ya. Sama kondisinya dan menulisnya nanti setelah ini selesai. Jadi menulisnya nanti sewaktu ini selesai baru kita buat apa? Rekaman video baru kita laksanakan. Ini sudah jalan perekaman. Oke. Yang pertama kali kita bahas adalah suhu. Ya, suhu. Suhu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Ya. Anda sudah biasa mengenal istilah suhu sewaktu Anda di SD, SMP gitu ya. Jadi suhu itu adalah istilah untuk membedakan panas dinginnya suatu benda. Ya. Kalau ini panas dingin itu kan dikatakan suhunya berapa gitu. Sewaktu Anda masuk sekarang yang di kelas juga diukur suhunya gitu ya. Sama aja. Kita bicara suhu yang pertama kali. Suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata yang dimiliki molekul-molekul benda yang menggambarkan gerakan molekul benda. Jadi benda itu tersusun daripada beberapa molekul, tidak satu molekul, gitu loh. Jadi kumpulan daripada molekul-molekul. Benda itu dikatakan panas dingin tergantung gerakan molekul pada benda tersebut. Oke. Kita akan bicarakan lagi. Suhu benda dikatakan bersuhu tinggi jika benda itu panas, memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang tinggi. Bersuhu rendah jika benda itu dingin dan memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang rendah. Ini bisa kita perhatikan pada waktu Anda memanaskan air. Jangan memanaskan wedang ya, memanaskan air. Jangan liwat sega, liwatnya beras. Nek ngliwat sega kuwi gawe bubur. Rapatnya tutuk. Nek ngliwat beras dadine sega. Bener? Ya, dadi aja nganti ngliwat sega. Kowe arep gawe bubur. Nek ngliwat beras. Paham ya? Jangan ngomong. Godhog wedang tapi godhog. Godhog banyu. Oke, hanya itu aja. Jadi kalau Anda pada memanaskan air, Anda bisa perhatikan sewaktu airnya sedang tuh airnya tenang gitu, tenang aja. Suatu panas kan ada bergejolak. Gerakan partikelnya kelihatan gitu loh. Ya, gerakan partikel lebih kuat, ya suhunya lebih tinggi. Paham ya? Gampang, fakta realnya ada. Nah, perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan sifat benda yang disebut sifat termometrik. Jadi perubahan suhu bisa menyebabkan sifat benda yang dinamakan termometrik, termopanas, metrik sifat ya, ukuran alat. Sifat termometrik antara lain perubahan wujud. Oke, Anda ketahui, Anda pernah lihat es, ya? Es kamu taruhkan di atas meja atau di lantai, diamkan saja. Ngapain? Esnya mencair, berubah wujud. Udeng. Ya, air dipanaskan sampai panas berubah wujud, air menjadi gas karena panas. Ya, kamu jemur pakaiannya basah, dijemur kepanasan, airnya hilang, kan? Jelas ya? Itu perubahan wujud. Dong ya? Oke. Perubahan tekanan, contohnya apa?
Nah, contohnya apa? Ya, ada panci ngubah tekanan namanya panci presto. Ya ora. Contohnya apa? Kacang di presto ya. Enak. Kakekmu yang sudah tua nggak punya gigi makannya nikmat sekali gitu loh. Karena dimakan enak gitu loh. Tapi nek nggak di presto kakekmu marah-marah nggak punya gigi suruh makan kacang gitu loh. Kacangnya lari-lari gitu. Bener lah. Kan lunak kan? Contoh kacang kan di presto banyak sekali gitu loh ya. Itu berarti perubahan tekanan. Panas menyebabkan perubahan tekanan. Terus perubahan ukuran. Contohnya apa? Loh ya contoh akeh. Contoh klasik itu rel kereta api itu klasik zaman SD, SMP rel dibuat renggang. Nanti kalau mau panas akan supaya tidak ya itu kan. Itu ya betul ya. Contoh klasik. Nah contoh jendela ini. Sebelum dikatakan bisa gitu loh. Tujuannya apa kayak longgar? Supaya panas orang pecah gitu loh. Kaca jendela. Jadi itu perubahan apa? Ukuran. Perubahan warna. Ya. Contohnya apa, Jer? Kamu nyayur kayak ya. Kepanasan warnanya berubah ya. Ya, karena panas sayurnya warnanya berubah. Terjadi perubahan warna. Ya, paham? Nah, contoh lagi perubahan warna kompor. Api kompor, jangan enggak kompore. Api kompor. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah. Kalau merah tandanya apa? Yang pemiliknya ceroboh, nggak pernah dibersihkan. Aku nyindir, fakta. Akibatnya apa? Karena kotor, warnanya merah, tidak begitu panas gitu kan. Nek biru, nek dibersihin kan biru. Jadi ini panas. Sesuai dengan warna pelangi. Mijiku hibi. Ada berapa warna? 7 ponan. 7 ya. Nila dengan ungu satu warna, berarti 6 warna. Nila dan ungu satu warna, berarti 6 warna, gitu ya. Oke, besok kita baca di panas suhu nanti di warna nanti ada pada cahaya. Perubahan daya hantar listrik. Oke. Perubahan daya hantar listrik itu bisa terjadi kayak lo. Kamu tahu laptop kayak dibuka anak prosesor ya. Itu kan sudah dipanasi gitu loh. Supaya apa? Dia suhunya stabil. Kalau suhunya nggak stabil, dia kerjanya akan berkurang. Karena dari kepanasan, hambatan yang besar, kecepatannya berkurang cara kerjanya, gitu loh. Itu kan perubahan daya hantar listrik, gitu ya. Oke. B. Termometer. Oke. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Kenal ya? Alat untuk mengukur suhu namanya termometer. Meter alat suhu atau panas. Alat mengukur panas itu termometer, gitu loh. Oke. Termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik. Sifat termometriknya di atas ini. Kita bahas ya. Oke. Macam-macam termometer. Oke. Termometer raksa atau klinis. Di dalamnya diisi raksa yang dapat memuai dan menyusut. Ya. Bisa menyusut. Nah, kan Anda pernah dengar, kenapa dia menggunakan air raksa? Dulu loh ya. Karena sifat air raksa warnanya mengkilat, tidak membasahi dinding, pemuainya teratur, itu loh. Berapa sebab, gitu loh. Kenapa menggunakan air raksa? Sekarang bagaimana? Pegah. Contohnya ngapa? Kamu masuk sekolah gini aja, ngukur dengan alat yang muncul. Sekarang ya, itu dulu ya. Ya lah, sekarang sudah coba digital ya. Hambatan. Sekarang termometer gas. Di dalamnya diisi gas hidrogen atau helium yang dapat memuai dan menyusut. Ya, gas hidrogen atau helium. Hidrogen itu tahu
di atas dewe ya, berhidrogen atau helium. Ya, Anda apa SPU ya? Oke. Termometer hambatan terbuat dari platina yang kenaikan nilai hambatan listriknya berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Jadi ulang hambatan dari platina. Platina itu logam terkuat di bumi. Ya. Logam terkuat di bumi itu melebur pada suhu 1472 derajat Celcius. 1742 derajat Celcius itu titik lebur platina. Ya, itu logam yang terkuat di bumi ya. Logam platina yang sering disebut oleh orang umum apa? Emas putih. Itu platina. Ya, emas putih. Logam terkuat. Maka itu. Termometer paramagnetik terbuat dari logam yang dibuat sifat magnetiknya. Ya, ini juga. Terus termometer optik, pirometer. Termometer optik itu nggak pernah bersentuhan. Ya, jadi ngukur suhu matahari diincengkai, terus nanti di dalamnya ada lampu pijar, warnanya disamakan dan di sana. Warnanya sama nanti akan terukur suhunya berapa. Sudah mulai digital sekarang. Termometer apa? Optik. Jadi alatnya nggak bersentuhan, leleh alatnya. Terus termometer bimetal. Bi itu apa? Bi itu 2, metal itu logam. Dan terdiri dari 2 buah logam yang pemuannya berbeda. Terus nanti dia akan melengkung pada yang alfanya terkecil, pemuannya terkecil. Dan ini bisa juga dipakai sebagai otomatisasi. Termokopel terbuat dari 2 kawat dengan jenis logam yang berbeda dan terhubung ke ampermeter. Ini cepat. Termometer yang kamu kenal itu ada 4 ya. Reaumur, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Udah kenal ya? Sejak SD. Ya. Karena saya di SD apa enggak tahu lah. Nih, contoh termometer. Gampang. Ini kayak garis ini ya, kelihatan ya. Ini garisnya, ini titik beku air, Yang ini titik didih air. Ya. Yang bawah titik beku air, yang atas titik didih air. Ini apa? Reaumur, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, itu ya. Titik beku untuk reaumur berapa? 0 derajat. Titik didihnya berapa? 80 ini gini ya. Sorry ya. Oke ya. Untuk Celsius titik bekunya berapa? 0. Titik didihnya 100. Ya di rumah boleh jawab, jadi ikut-ikutan. Ya. Fahrenheit bawahnya berapa? 32. Atasnya berapa? Sableng ya. Biro Sableng 212 ya. Ya. 212. Kelvin. Bekunya berapa? 2. Titik didihnya 373. Kelihatan ya? Oke. Sekarang selisih dari titik didih dengan titik beku. Selisih titik didih dengan titik beku. Untuk reaumur berapa?
80 Celcius. Fahrenheit 180 Kelvin 100. Pinter. Oke. Ini kan ada apa? 80, 100, 180, 100. Bisa diringkas enggak? Paling ringkas, paling kecil. Berapa dibagi berapa? Berapa? Paling kecil dibagi berapa? Aku tak buka ini kobus ini. Bagi 20. Yura. Jadi Pak cukup jawab. Berapa dibagi 20? Yang ini 4. Sini. Sini 9. Sini 5. Dong ya. Oke, cerdas anak-anak saya. Oke. Sekarang Anda ketahui ya, ada tanyaan enggak? Di sini kan ada derajat Celcius titik bakunya. Ini Reamur. Celcius juga 0. Ada pertanyaan enggak di sini? Apa pertanyaan kamu? Halo, ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Ya, bagus. Kudin ada. Ya. Apa, Ben? Nule mana? Gitu loh. Ya, enggak? Kok ini 32? Aku tak nule ndi gitu loh. Kudu kritis, masa sing aku ngajari takon kan wah wajib. Ya kan? Terus sekarang apa? Kan ini apa? 0 nyari Fahrenheit ku apa? 0-nya Fahrenheit adalah titik beku campuran es dan garam. Jadi es kita taruh garam terus mencair. Terus dibekukan lagi. Lah bekunya itu 0 derajat Fahrenheit. Betul nggak? Gitu ya. Nah itu tadi kudu nulis apa? Kok 32 kan ada nulis gitu loh. Oke? Di sini kan 273. Ya, nulis apa gitu loh. Ya. Nolnya itu yang dikatakan titik triple air. Loh. Titik triple air kuwi apa? Gitu loh. Titik triple air itu ada di mana 3 wujud benda itu sulit untuk dibedakan. Benda apa? Padat, cair, dan gas. Berarti waktu udah titik triple air, ini benda padat, cair, dan gas, kamu udah bingung gitu loh. Dan kamu nggak mungkin sampai situ. Loh Pak, kenapa aku nggak akan sampai? Kalau sampai situ kegiatan saya mati. Misalnya itu loh. Manusia bisa membusuk, manusia mati membusuk. Kenapa? Karena masih ada kegiatan sel. Nek sel mati tidak akan membusuk, gitu loh. Betul ya? Benda busuk itu masih ada selnya, yang masih aktif, gitu loh. Paham ya? Ini udah kegiatan sel nggak ada, ya udah akan betul. Ya, harus dibedakan itu. Tapi nggak akan nyampe ke situ. Kasihan dia seperti apa ya? Oke? Sekarang bagaimana perbandingannya? Oke, kita bicara perbandingan. Ini Reamur. Reamur itu kan dasarnya 0. Ya enggak? Berbanding dari Celcius. Dasarnya 0. Ya enggak? Nah, ini kan keadilan. Nah, Fahrenheit piye? Berarti berapa nih? 32. Ya biar 0 bagaimana? Min 32. Mudeng ora? Jadi min 32 ini biar ini 0 gitu loh. Ya paham ya? Supaya kesamaan. Nah, Anda tahu perbandingan angkanya ini 4. Ya enggak? 4, 5, 9 gitu loh. Mudeng. Ya, ini terjadi sebuah persamaan. Kan kepenak itu loh. Ya. Terus contoh soalnya di mana ya? Di video saya yang sudah share ya. Supaya Anda tahu contoh soal ini. Ini caranya seperti ini. Kita hanya cepat aja. Oke.
Ya. Penetapan skala diameter berdasarkan atas dua titik acuan skala, yaitu titik atas dan titik bawah. Nah, titik atasnya ini di sini titik didih, titik bawahnya adalah titik beku, gitu loh. Ya, di sini kan. Titik tetap atas TA adalah titik didih air pada tekanan 1 atmosfer, gitu loh ya. Titik tetap bawah TB adalah titik beku air pada tekanan 1 atmosfer, gitu. Foto ya. Perbedaan inilah rumusnya ini loh gambarnya. Nah, langsung rumus ya. Rumusnya nek termometer Bukhariamu dan Celsius, nek termometer X itu dikurangi XB. EB kuwi apa? Titik beku, titik bawah. Mudah ya? E kurangi EB, Y kurangi YB. Gitu loh. Nek termometer X karo Z, dhuwure padha konsepe, gitu loh. Ning atas selisih atas dengan bawah, gitu loh. Ini X atas dan X bawah. X atas tuh X didih, X bawah X beku, gitu loh. Ini Y atas, ini Y beku. Maka Reaumur Celsius Fahrenheit Kelvin, maka rumus ini jadi, gitu. Mudah lah. Ya, berarti rumusnya cici tok. Ini akan jadi seperti ini. Ya. Ini kan tadi sudah kita baca di atas. Oke. Udah ya? Selesai. Waktunya tinggal 19 menit. Cepat. Pemuaian zat. Benda yang mengalami perubahan suhu dapat memuai dan menyusut. Ya, yakin toh? Contoh kayak apa? Logam ringan kayak menyuai nyusutnya jelas. Ya ora. Oke. Kaca juga. Benda akan memuai bila terjadi kenaikan suhu, menyusut. Ada penurunan suhu. Ini untuk kebanyakan benda seperti itu. Kebanyakan. Pemuaian zat terdiri dari pemuaian benda itu ada 3, padat, cair, dan gas. Ya, pemuaian benda terdiri atas 3 wujud benda. Pemuaian zat padat yang dapat terjadi adalah pemuaian panjang, luas, dan volume. Benda padat kan bisa mencari panjangnya, bisa mencari luasnya, bisa mencari volumenya. Bendanya padat. Dong ya. Nek cair bisa nggak nyari panjang sama luas? Nggak bisa. Kenapa? Kalau benda cair itu kan tergantung dari tempatnya kan. Nah itu kan ini volume itu yang diukur, tekan dari tempatnya. Pemuaian panjang itu dapat dirumuskan di SMP sudah dapat ini L0 alfa delta T ya. Delta T itu perubahan suhu. Oke, kita cepat. Ini ya. Alfa itu kecil ya. Alfa itu bisa sebesar berapa? 6 kali misalkan 10 pangkat min 6 meter per derajat Celcius. Kecil ya. Ya. Nah, tak gawe loro aja lah ben gampang ngitungnya lah, aja 6 lah. Tak gawe 2 saja, ben gampang ngitung. Nah, alfa kuadrat berapa? 4 kali 10 pangkat min 6 min 12 ya lah meter apa derajat Celcius, meter Celcius saja, derajat Celcius. Nah, pangkat 3 8 10 pangkat min 18 ya lah. Kalau Anda dapat konsometer sekian, ini kan kecil kan, ini kecil. Nah ini tambah kecil lagi kan, berarti ini sering dikatakan mendekati 0. Ini juga lebih lagi mendekati 0 itu tambah kecil sih. Ya. Nah, rumusnya ini kan L ini kan 1 alfa per delta T. Ya, kata T ini kan nggak ada, jadi kan
kalau 1 plus alfa. Itu kan alfa ini sudah. Ini nek ya, nek dikuadratkan piye nih? 1 dikuadratkan kan 1. Terus apa? 2 alfa, 2 kali 1 kali alfa. Terus alfa kuah. Mudah lah. Rumus sekali lho Mbak, Mas. A plus B. Udah dapat materi ini? Dikuadrat. Konsonan apa? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat lah. Nah, rumus itu. Nah, sekarang apa? Alfanya ini kan udah kecil dikuadrat tambah kecil. Kan 0 tadi, dianggap 0. Maka yang dipakai 2 alfanya itu. Maka untuk luas, itu kalau kita kan pada ini. Maka rumusnya beta ini kan rumusnya nah pada kan alfa ini ganti beta. Nah, beta ini sama dengan 2 alfa. Karena tadi penjabaran di sini alfa kuadratnya sangat kecil lagi. 0. Oke? Ini rumusnya udah tahu, pengke aja. Volume dari sini. Volume itu nanti akan tambah kecil. Maka beta sama 3. Ini bukan beta ya, ini salah ya. Ini berarti gamma ya. Ini bukan beta, tapi apa? Gamma. Diganti apa? Gamma. Ini saya gamma tahu ya. Berarti gamma itu sama 3 alfa. Jadi rumusnya sama, panjang, luas, volume. Bedanya alfa, beta, gamma nih, gitu loh. Beta 2 alfa, gamma 3 alfa, gitu loh. Nah, saya tadi udah, ben cepet. Ya, ini saya juga kejar-kejaran dengan lagu. Pemuaian zat cair. Zat cair yang dapat terjadi adalah perubahan volume. Ya. Tapi zat cair itu memiliki anomali. Anomali itu apa? Anomali itu keanehan. Anomali itu keanehan. Anomali air berarti keanehan air. Loh, Pak, anehnya di mana? Gitu loh. Anehnya itu pada suhu 4 derajat Celcius. Pada 4 derajat Celcius ini volumenya paling kecil. 4 derajat Celcius diturunkan malah naik. 4 derajat Celcius dinaikkan juga naik gitu loh. Jadi 4 derajat Celcius itu adalah volume air yang paling kecil. Udah ya? Itu aneh itu loh. Anomali itu aneh. Ada siswa sini yang anomali? Tunjuk jari. Siswa ini yang merasa anomali, mengalami apa? Keanehan ya. Aku kurang ngarani loh. Tunjuk diri sendiri ya. Kalau merasa dirinya aneh. Nggak ada ya. Oke. Itu ya. Terus anomali air itu bagaimana ceritanya? Pada suhu tersebut, zat cair dipanaskan bukannya memuai, namun justru menyusut. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peristiwa perubahan wujud es menjadi air. Gitu ya. Nah, perubahan gas ya. Nek gas dengan air bagaimana? Gas dengan air cair. Gas dengan cair yang bisa diukur itu volumenya. Kesamaannya di situ. Yang diukur volumenya. Ning nek cair itu sifatnya akan tidak kayak gas. Nek gas itu ruangan ombo ya akan meluas, ruangan sempit yang menyempit gitu kan. Inginnya nek gas kan memenuhi ruangan, sifat gas, ya. Jangan gas yang jelek yang kita bicarakan ya. Itu paham nggak? Gas ruangan luas ya luas, ruangan sempit ya menyempit kalau gas. Jadi persamaannya gas dengan cair kalau dalam pemuaian yang diukur adalah pemuaian volume. Persamaan ada perbedaannya kalau cair gamma setiap benda itu beda. Benda cair loh. Benda dari minyak goreng, minyak goreng
gamanya beda. Gitu loh. Terus sabun cair beda, oli beda, itu loh. Itu cair itu, mudeng ya. Jadi setiap jenis beda, gamanya berbeda. Kalau itu cair lah. Berarti nek gas piye? Gas beda, gas sama. Ini perbedaannya. Nek cair gamanya berbeda. Kalau gas, gas apapun gamanya sama, gitu loh. Gamanya sama dengan 273 gitu loh. Jadi gamma gas itu sama 273. Gasnya apapun ora urusan. Mudeng. Antara persamaan dan perbedaan. Penting itu. Oke. Ya. Pemain gas dijelaskan oleh hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, hukum Charles, dan hukum persamaan gas ideal. Hukum Boyle, P1, V1, dan V2, V2. P-nya itu tekanan, satuannya Pascal, V-nya volume, satuannya liter. Tekanan mutlak, hubungannya P dengan T. Loh, nah kalau pada gas, T-nya ini yang dipakai T-nya harus Kelvin. Karena saya salah. Jadi kan dasar tadi dari Kelvin tambah 2 Celsius ke Kelvin tambah 273. Ini nek Kelvin ke Celsius dikurangi. Ya, ini rumus ini. Tapi suhunya harus Kelvin. Hukum Charles suhunya juga Kelvin. Gabungannya menjadi persamaan gas ideal. Itu ya. Nah, cepat kan? Oke. Sekarang yang akan kita diajak bersama penerapan prinsip pemulihan zat. Nah, pemulihan zat menimbulkan beberapa masalah antara lain. Rel kereta api dipasang bercelah antara relnya agar tidak bengkok ketika cuaca panas. Ini penerapannya. Ya, membantu menguntungkan. Bingkai kaca pada jendela ukurannya lebih besar. Bingkainya lebih besar. Wadahnya, bingkai itu wadah. Kadang bingkai. Daripada kaca untuk menghindari pecahnya kaca ketika memuai karena udara panas. Ya. Kabel listrik. Ya. Kabel listrik di pinggir jalan dibuat kendor agar pada malam hari kabel listrik tidak putus ketika menegang karena udara dingin. Nah, dingin kan akan menyusut supaya nggak putus. Tapi ternyata kabel tarik kayak ngapa lama-lama karena berat akhirnya turun ya. Tambah panjang kabel-kabel listrik, kabel telepon itu ya. Kita lihat. Oke. Ya. Tapi ya angel lah masang itu. Kabel telepon, kabel listrik itu masangnya Shimalakama. Lupa kok Shimalakama dipasang di atas, engkau pada membahayakan, dipasang di bawah, ya membahayakan. Karena ada orang yang meninggal ya di Jakarta yang karena kesengat kabel bawah tanah. Petugas ya kena itu. Betul ya? Tetap membahayakan di atas dan di bawah. Yang penting bahaya dan tidak itu bagaimana? Tergantung kita menyikapi. Ya, air berguna, Anda bisa menggunakan air dengan baik. Air bisa untuk minum, bisa untuk masak, bisa untuk macam-macam. Nenek kamu nggak bisa menggunakan air, banjir. Ya, air sampai dewe nggak dipakai ilmu terjadinya banjir. Listrik bisa menyebabkan macam-macam. Nggak bisa menyelamatkan kebakaran. Ya, tolong ilmu dipelajarin supaya barang-barang itu bisa bermanfaat. Kalau coba fatal. Betul ya? Itu kecobaan kan, banjir kan kecobaan manusia kan? Nah, kebakaran kecobaan manusia kan? Itulah.
keuntungan yang dapat dari peristiwa pemain adalah keping bimetal. Pada keping bimetal, B itu 2, metal logam. Tadi 2 logam. Keping bimetal adalah gabungan 2 plat logam yang berbeda yang nempel lalu dipanaskan. Ya. Contohnya di mana keping bimetal itu? Tidak diri. Itu di rating. Sepeda motor kamu itu kalau di rating kan tak 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 ada suara bunyi. Ada dengar nggak betul? Rating itu kan bimetal yang bunyi. Mulai panas putus, agak dingin gatuk hidup, kepanasan putus lagi, dingin gatuk lagi itu. Maka bisa biar seperti itu. Ya, itu konsepnya dari logam bimetal. Terus setrika otomatis itu pakai bimetal. Ya, itu salah satu. Ya, ini udah. Pemasangan roda logam, roda logam dijamin nggak akan bocor. Roda logam kan nggak mungkin bocor kan? Bocornya piye? Contoh roda logam apa? Rodanya siapa? Rem, kereta api. Rodanya logam toh? Ya enggak? Kayak kan rem juga bisa. Bahan baja yang digunakan oleh roda ukurannya lebih kecil dari roda. Bahannya lebih kecil dari rodanya. Sehingga tidak dapat dipasang secara langsung. Caranya adalah dengan memanaskan bahan baja sehingga memuai. Lalu masukkan ke roda. Setelah mendingin, bahan baja akan menyusut dan terpasang kuat pada besi roda. Itu caranya. Ya. Jadi kalau kamu naik kereta api jangan khawatir bannya bocor ya. Ya lah. Pernah dengar ban kereta api bocor? Aduh. Kamu nak bilang gitu ngambilkan berita dikira orang waras. Jangan ya. Dikira orang waras. Bener gak? Dikira orang waras, kayaknya waras ya. Tersinggung ya. Oke, itu aja. Nah, saat ini tak percepat. Waktunya tinggal berapa? 3 menit ya. Pertemuan ini saya akhiri di sini, baik yang di rumah maupun yang di sekolahan ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.